Pemirsa, Roy Suryo dan Dr. Tifa diperiksa oleh Ditreskrimum Polda Metro Jaya terkait kasus tudingan ijazah palsu Jokowi yang merupakan mantan Presiden Indonesia. Tadi Roy Suryo mengatakan bahwa ada beberapa pertanyaan yang sudah dilayangkan oleh penyidik kepolisian terhadap dirinya. Untuk mengetahui apa saja pertanyaan tersebut dan apakah ada eh, pihak-pihak lain atau saksi lain yang dipanggil selain Roy Suryo dan Dr. Tifa, kami sudah tersambung dengan jurnalis Tribunnews.com Reynas Abdillah yang akan melaporkan selengkapnya. Silakan rekan Reynas. Ya baik, terima kasih rekan Sarah bahwa tadi kami sudah sempat mewawancarai dengan terlapor yakni Roy Suryo dan juga ada terlapor satu yang hadir yakni dengan nama Dr. Tifa. Kedua terlapor ini saat ini sedang menjalani pemeriksaan di ruang pemeriksaan di Treskrimum Polda Metro Jaya sejak pukul 9, kami 10:05 tadi pagi. Dan dalam kesempatan tadi kami sempat mewawancarai Roy Suryo saat break begitu Isoma, dan Roy Suryo mengatakan bahwa dirinya sudah diajukan oleh penyidik banyak 24 pertanyaan mengenai materi yang dilaporkan oleh pihak pelapor yaitu Presiden ke-7 RI Joko Widodo begitu terkait atas tudingan ijazah palsu. Dan tadi Rasulullah sempat menjelaskan bahwa pasal-pasal yang dilaporkan oleh Pak Jokowi ini mengenai undang-undang informasi dan transaksi elektronik. Dan menurut Rasulullah pasal-pasal tersebut adalah pasal yang tidak bisa dipidanakan. Dan kemudian dia menyinggung ada beberapa orang begitu yang menjadi korban atas undang-undang atau pasal karet dari UU ITE, di mana salah satunya yang dia singgung adalah Prita Mulyasari, seorang wanita yang mengeluhkan pelayanan sebuah rumah sakit, kemudian dia dipidana begitu. Dan tadi info terakhir yang kami dapat dari pihak kepolisian bahwa benar ada 3 saksi terlapor yang diperiksa hari ini. Di antaranya adalah Roy Suryo tadi, Dr. Tifa, dan satu lagi inisial ES, dan sudah dikonfirmasi bahwa yang bersangkutan adalah seorang aktivis bernama Egy Sujana yang tidak hadir. Cuman tadi polisi tidak menyampaikan alasan Egy Sujana tidak dapat hadir pada pemeriksaan hari ini. Demikian. Baik, rekan Reynas tadi Roy Suryo sempat menyebut bahwa ada pihak-pihak yang dinilai mangkir, padahal pihak tersebut tidak mendapatkan surat panggilan dari pihak kepolisian. Bagaimana selengkapnya, Reynas? Ya, atas adanya laporan terhadap pihak-pihak yang di luar daripada terlapor, yakni adalah Pak Presiden Joko Widodo, itu pihak Roy Suryo sangat menyayangkan karena pihak-pihak yang terlapor ini tidak termasuk dari laporan-laporan yang dibuat oleh kuasa hukum dari Presiden ke-7 Presiden Jokowi. Kemudian Roy Suryo juga berharap agar penyidik atau pihak maksud kami adalah polisi melakukan penyelidikan begitu terhadap anggota-anggotanya, mengapa penyidik ini akhirnya memanggil pihak-pihak di luar dari para terlapor terkait kasus ijazah palsu ini. Baik, terima kasih rekan Reynas Abdillah, jurnalis Tribunnews.com atas laporan Anda. Selamat kembali bertugas. Kan tadi apa sih Pak? Pak, ini terkait dengan pemeriksaan adanya atau klarifikasi ini. Ya, jadi alhamdulillah sebagai warga negara yang baik dan didampingi oleh sahabat-sahabat semuanya, saya tadi menjalani klarifikasi, undangan klarifikasi yang pertama pada hari ini Kamis ya, dari dengan surat yang memang sudah saya terima secara fisik, ya, jadi saya harus datang. Dan saya memang juga menyayangkan gitu karena ada beberapa yang sudah disebut namanya ya, tapi kasihan yang bersangkutan seperti Pak Abraham Samad, namanya sudah disebut bahkan dikatakan mangkir, padahal yang bersangkutan belum terima surat gitu. Itu kan sebaiknya sistem persuratan di Polda Metro Jaya lebih baik perbaiki gitu. Jangan sampai kemudian mengorbankan teman-teman tapi ternyata ada yang termasuk juga Bang Rismon ya, sudah disebut-sebut tapi ternyata belum ada surat. Nah, jadi
klarifikasi saya tadi alhamdulillah berjalan cukup lancar dari jam 10 sampai dengan ini di break jam 12. Saya apresiasi kepada Polda Metro ya karena memberikan kita kesempatan yang sangat baik sholat zuhur bersama-sama, dan saya tadi bisa di sini dan juga nanti kita diberikan waktu kemudian lunch gitu. Saya sendiri tadi ya sudah sampai pertanyaan ke 24 ya gitu, dan sudah sampai ke pertanyaan-pertanyaan yang lebih banyak soal identitas tadi. Karena ketika ditanyakan yang lain, saya strict dengan Polda Metro. Polda Metro memberikan saya surat undangan untuk peristiwa tanggal 26 Maret tahun 2020 ya. Harusnya itu pertanyaannya. Jadi ketika ada pertanyaan lain ya saya keberatan untuk jawab. Itu hak loh ya, hak warga negara sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945, itu hak Jadi kita menyampaikan apakah undangan atau pertanyaan itu sesuai dengan hak. Ketika pertanyaannya tidak sesuai dengan suratnya ya kita harus menyatakan keberatan. Yang kedua adalah lucu, dalam undangan itu tidak ada juga siapa terlapornya. Padahal kan sudah disebut mana-mana sudah ember tuh ya. Lawyernya mengatakan terlapornya adalah ini. Tapi dalam surat itu nggak ada. Jadi kalau dalam surat itu nggak ada, ya kita nggak wajib itu melakukan klarifikasi. Pelapornya ada, Widodo, ya pasal-pasalnya banyak banget gitu. Tapi terlapornya nggak ada. Nah, terlapornya penting ya teman-teman. Jangan asal mau kemudian diambil keterangan. Kalau ternyata terlapornya itu saudara kita sampai dengan 3 tahap, kita nggak wajib memberikan, karena bisa jadi kita nanti nggak diakui keterangan kita karena itu saudara. Apalagi yang terlapor itu misalnya kita sendiri, ya. Jadi kita nggak usah kasih jawaban karena kita berhak untuk diam, berhak untuk tidak memberikan keterangan kalau memang itu tidak tertulis. Jadi terlapornya tidak ada. Ini penting banget ya terlapornya. Yang kedua adalah Corpus Delicti dan Tempus Delicti 26 Maret itu saya berpegang ke situ. Jadi kalau bukan itu yang ditanyakan, saya keberatan untuk jawab. Kemudian satu lagi adalah barang buktinya. Itu disebut Undang-Undang Informasi Elektronik bla 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 bla. Mohon maaf sekali lagi, saya ikut merumuskan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Jangan sembarangan menggunakan pasal itu untuk mempidanakan orang. Ya, Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik dibuat dengan niat baik agar Indonesia itu terlepas dari dikucilkan ke dunia internasional karena kita tidak memiliki undang-undang dalam bidang e-commerce. Jadi pasal-pasal itu adalah misalnya untuk 32 dan 35. Itu misalnya untuk seseorang ini bukti transfer kepada teman. Tapi bukti transfer direkayasa, itu aku 1 juta dijadikan 10 juta. Nah, itu yang dipidana. Ada orang misalnya ya posting ini ijazah asli. Tapi ternyata yang punya ijazah nggak mengakui kalau itu asli. Ya, kader partai itu. Ya, dia yang harusnya bisa kena itu. Dia bisa kena 8 tahun atau 12 tahun. Sedangkan Dr. Rismo, Tifa, saya tidak melakukan apapun terhadap barang elektronik. Dan yang penting, barang elektroniknya nggak ada. Jadi dokumennya saya tadi tanya, mana dokumen yang dilaporkan? Nggak ada, Pak. Loh, kalau nggak ada ya gimana penyidik? Gitu loh. Kenapa nggak ada dokumen elektronik? Ini Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Pasal 5 ayat 1-nya harus ada dokumen elektronik. Jadi kalau dokumen elektroniknya nggak ada, sama saja dengan kita tiba-tiba Bang Rustam ini tiba-tiba dituduh melakukan, maaf ya, pembunuhan. Tapi mayatnya nggak ada. Gimana bisa dituduh beliau melakukan pembunuhan? Bahkan kalaupun ada mayatnya diperiksa dulu, diforensik dulu. Benarkah mayat itu terbunuh atau dibunuh? Kalau Bang Rusman tiba-tiba ngaku aja saya mau, ya kasihan beliau dong. Jadi saya ngajak teman-teman untuk lebih berpikir ya, termasuk ke penyidik. Jangan Anda mau ya diminta untuk mencantumkan pasal-pasal yang bukan peruntukannya, gitu loh. Jadi 3 itu yang kemudian saya pertanyakan, ya diselundupkan pasal itu. Jadi sekali lagi saya tetap mengapresiasi Polda Metro dan saya cepat ya jam 10 tadi itu sudah 24 pernyataan. Ya kalau rata-rata pada sampai 40-70 ya insya Allah nggak sampai sore ya atau nggak sampai malam lah. Mungkin sore nggak apa-apa lah, kami ngobrol-ngobrol sambil ngasih kuliah kan nggak apa-apa. Jadi kita ngasih kuliah tentang undang-undang ITE tadi di dalam itu. Ini naskah akademiknya, ini harusnya pasal ini digunakan. Siapa itu. Jadi itu yang benar, jangan asal mau kita dipaksa. Orang itu harus tahu hukum, tapi jangan sampai orang itu kemudian dipaksa untuk menjalankan hukum yang tidak pada semestinya. Itu saya kira. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.